Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Utari Farid, mahasiswa semester 6 dari Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan klasifikasi biaya yang dibimbing oleh Ibu Asniwati SE MSI untuk pemenuhan tugas MIT pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Oke, mari kita simak materinya dengan baik. Informasi biaya sangat penting dalam penetapan harga, efisiensi penggunaan sumber daya, dan bahkan evaluasi tentang lini produk yang paling menguntungkan. Jumlah biaya yang diperlukan untuk memantau dukungan berbagai fungsi dalam bisnis termasuk operasi, personalia, pemasaran, dan departemen akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen, biaya-biaya dapat dikelompokkan dalam biaya-biaya periodik dan biaya pokok produk. Dalam pelaporan laba rugi, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama, harga pokok penjualan hingga ke pabrik atau produksi. Yang kedua itu biaya penjualan hingga ke departemen pemasaran. Dalam pelaporan laba rugi, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, harga pokok penjualan hingga pabrik atau produksi. Dan yang kedua, biaya penjualan dan departemen pemasaran. Dan yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Contohnya SDM, keuangan, dan top manajemen. Dapat dilihat dari jangka kemanfaatan suatu biaya, pengorbanan manfaat ekonomis yang dilakukan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengeluaran pendapatan, meliputi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan, dan yang kedua, pengeluaran modal, meliputi pengeluaran perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih lama, contohnya aktiva tetap. Selanjutnya itu biaya pabrik dan non-pabrik. Biaya pabrik dibagi atas tiga, yaitu biaya bahan langsung terdiri dari bahan baku yang menjadi bagian integral. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung terdiri dari biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat diketahui dengan mudah ke dalam produk tertentu. Dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik, meliputi semua biaya yang berhubungan dengan pabrik. Biaya non-pabrik meliputi biaya yang terjadi dalam perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan departemen produksi. Biaya non-pabrik dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya pemasaran, meliputi semua biaya yang diperlukan untuk mengamankan permintaan pelanggan. Yang kedua itu biaya administratif, meliputi semua hanya eksekutif organisasi dan biaya tulis-menulis. Biaya-biaya periodik terdiri dari biaya yang secara langsung dibebaskan pada laporan laba rugi sebagai beban dalam periode terjadinya. Yang kedua, harga pokok produk, meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka pembelian atau pembuatan produk. Klasifikasi biaya atau peramalan perilaku biaya terbagi atas tiga. Yang pertama, biaya tetap, biaya yang konstan secara total sekalipun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara tidak proporsional. Klasifikasi untuk pembebanan biaya terhadap objek yang dibiayai terdiri dari 5, yaitu yang pertama, biaya langsung, suatu biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri hubungan antara input dengan outputnya. Yang kedua, biaya yang tidak langsung, meliputi biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri hubungannya dengan objek yang dibiayai. Yang ketiga itu biaya diferensial, yaitu selisih atau perbedaan biaya antara dua alternatif. Yang keempat, biaya kesempatan, yaitu potensi keuntungan atau penghematan biaya yang hilang karena alternatif yang lain. Dan yang kelima yaitu biaya tambahan, yaitu biaya yang akan terjadi karena adanya proses lebih lanjut atau kegiatan tambahan. Oke, sekian materi saya mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.